Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Terungkap kisruh LPG ya 3 kiloan ya. Bahlil ya sudah keceplosan atas perintah wakil presiden. Sudah keceplosan begitu kan ya. Jadi dari beberapa pembicaraan apa yang kemudian disampaikan Bahlil pada waktu itu begitu kan, ya sudah koordinasi sebenarnya dengan wakil presiden kabarnya, ya. Apakah ini ya yang kemudian diucapkan Bahlil setelah agak lama berbicara, dia mengatakan sudah berkoordinasi dengan presiden dan wakil presiden. Sudah dirubah lagi begitu. Ini benar-benar keceplosan, ya sudah terungkap bahwa bagaimana soal LPG, apakah atas perintah dari wakil presiden atau tanpa sepengetahuan dari seorang presiden. Ngeri pada akhirnya bos. Ngeri ya. Ngeri ya. Pertanyaannya sekarang, apakah seorang Bahlil ini lebih menghormati ya Gibran atau wakil presiden dibandingkan dengan seorang Prabowo? Nah, saya kira seperti apa yang disampaikan Partai Golkar mengatakan begini. Tidak mungkinlah ya program-program menteri itu tanpa diketahui oleh seorang presiden. Tidak mungkin kabarnya. Apakah ini sebagai bentuk sebagai bentuk pembelaan terhadap seorang Bahlil? Apakah ya karena ini dari Golkar lalu kemudian dibela? Nah, ini bela Bahlil soal LPG, Golkar tidak ada kebijakan tanpa sepengetahuan presiden. Wah, nampaknya menteri-menterinya ini nampaknya mau pecah kongsi ini. Ya, orang akan berbicara itu begitu kan. Jangan-jangan ini pecah kongsi, bos. Kenapa? Ya, kita lihat saja. Satunya klarifikasi bukan dari presiden, satunya tidak seirama dengan menteri, satunya ada yang mengatakan tanpa sepengetahuan presiden, ya ini sepengetahuan wakil presiden. Lantas ini gimana begitu? Kalau sudah sepengetahuan wakil presiden, seharusnya Gibran tidak perlu turun ke jalan, turun ke bawah, sidak LPG 3 kilon itu, lalu kemudian mengatakan kalau ada apa-apa bilang ke saya. Ya, seharusnya kan kalau koordinasi begitu. Seharusnya kan pura-pura tidak tahu pada akhirnya. Jadi saya kira ini yang akan menjadi spekulasi besar ya. Coba kita lihat ya apa yang kemudian teman-teman baca begitu kan ya, teman-teman lihat ya. Dalam cuplikan video ini coba kita ya, siapa yang cium tangan di situ? Yang cium tangan si wakil presiden siapa coba? Ini saya ulang-ulang, ini sebagai bentuk siapa sebenarnya? Apakah seorang Bahlil lebih menghormati wakil presiden dibandingkan dengan seorang Prabowo sebagai presidennya? Gimana ini persepsi begitu kan? Hanya orang-orang psikologi yang kemudian bisa membaca bagaimana gerak-gerik, cium tangan sana sini. kan gitu. Jadi saya kira ini sudah paham lah, masyarakat ini sudah paham. Benar nggak begitu kan ya? Apa yang kemudian terungkap ini begitu soal kisruh LPG ini atas perintah dari wakil presiden. Nah, apakah Bahlil ini ya belum lapor ya ke Prabowo soal kisruh LPG ini? Nah, kita lihat saja. Banyak muncul spekulasi dan narasi-narasi itu begitu ya. Makanya dengan adanya seperti ini kabarnya Bahlil ini ya artinya keceplosan begitu. Ya, mengatakan seperti itu. Jadi ya coba kita baca. Nah, ya Bahlil keceplosan ya atau gimana tuh? Ya, Gibran dikecam netizen ya. Ini bukannya Presiden Prabowo RI tapi ya si Bahlil menyebutkan Wapres dulu. Masa Presiden Prabowo enggak ada harganya di mata si Bahlil? Gimana nih Partai Gerindra? Merasa Wapres jadi presidennya? Ini komentar dari netizen. Ya banyak kritikan-kritikan itu. Ada pro dan kontra. Pak Presiden Prabowo ya
Apa ini? Bahlil emang apa ini? Ini komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Ya, wajar lah begitu kan ya. Makanya tidak heran ketika Gibran itu turun ke bawah begitu kan ya. Ya masyarakat hanya ya lewat di depan saja begitu. Nampaknya tidak ada marwahnya. Ini hanya tola-tole sana sini. Kata netizen habis kisruh langsung oke gas ya. Kalau ada apa-apa bilang ke saya ya. Bilang ke saya ya. Jadi analisisnya begini ya, bisa saja masalah soal LPG ini kalau lebih efisiensi sebenarnya orang-orang yang memainkan atau oknum di situ ditindak ya. Soal misalnya subsidi ya untuk rakyat miskin. Tapi banyak orang-orang kaya itu masih menggunakan subsidi itu. Dan itu yang seharusnya ditindak, Bos. Disindak. Ya jangan-jangan ya orang mengkritik sana sini begitu kan, memberikan kebijakan sana sini, jangan-jangan di rumahnya ada gas LPG yang subsidi. Ini kan yang kita lihat. Ya banyak para oknum-oknum itu, apalagi ya larangan pengecer LPG 3 kilo ini lalu kemudian dipasrahkan di pangkalan di situ. Suzon saya begitu, bisa saja ada oknum yang memainkan lalu kemudian ya yang subsidi itu disuntikan ya menjadi non subsidi. Diganti, Bos. Sekarang kan banyak yang oplosan-oplosan itu. Ini yang seharusnya ditindak ya. Kalau masalah agen yang dibawa tahu apa ya. Yang penting dijual pemerintah segini ya dijual ke masyarakat. Jadi saya kira ini yang harus harus kita sadarkan bersama begitu kan. Makanya apakah program dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh seorang Bahlil ini benar ya? Atas sepengetahuan dari Presiden Prabowo. Tapi kita lihat saja, kalau Bahlil ini tidak tanpa sepengetahuan Prabowo, maka ini kan Bahlil jalan sendiri. Siapa yang menggerakkan? Jangan-jangan wakil presidennya. Itu yang kita lihat. Makanya Golkar mengatakan dan membela si Bahlil ya. Tidak ada dan tidak mungkin ada menteri yang membuat kebijakan tanpa sepengetahuan Presiden Prabowo Subianto. Wah, nampaknya ini sudah mau pecah kongsi nih. Prabowo itu bukan Jokowi. Emang gayanya kayak Jokowi. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Banyak sekali pro dan kontra ya. Bahkan Bahlil mengatakan ya akui polemik LPG 3 kilo kesalahannya. Berarti kan tanpa pengetahuan dari Prabowo kan. Kan gitu logikanya. Jadi kebijakan LPG ini kan mendadak ya, mendadak di situ tiba-tiba ya membludak sana sini begitu kan. Tiba-tiba ya LPG ini langka, Bos. Sangat-sangat langka. Pada akhirnya ya Prabowo mencabut kebijakan itu sebagai bentuk pro terhadap rakyat. Untung Prabowo mencabut langsung begitu kan, ya, memerintahkan langsung. Tapi kalau ini Prabowo ke besoknya ya belum dicabut, lalu kemudian Gibran datang sebagai bentuk sebagai bentuk ada solusi, ya ibaratnya seolah-olah lalu kemudian Prabowo membatalkan itu, maka kemudian ya lebih Gibran dulu begitu yang datang menyurvei atau sidak LPG itu, maka ya Gibran yang akan dibaca. Jangan-jangan ini perintah Gibran terhadap Prabowo. Iya, untunglah dia langsung satset jadi. Ini bagus, Bos. Bagus ya. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Bahkan ada yang mengatakan ya Bahlil lebih hormat kepada Gibran dibandingkan dengan seorang Prabowo. Kita tunggu saja nasibnya bagaimana ya. Karena kita lihat bahwa sekarang ini kan nampaknya kan ada menteri yang tidak seirama dengan Presiden Prabowo. Siapa itu? Nah, ini yang akan kita ulik nanti begitu kan di analisis selanjutnya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.